Cek 1, 2, 3 tes. Tak pasien. segampang cek tak segampang cek. Ya, kembali lagi di Ngobrol Saik dan kali ini bersama dengan Ungu. Sebuah kehormatan bagi Mosaik ya, asik. Dan apalagi aroma Ramadan ini emang kurang sedap kalau misalnya Ungu nggak ngerilis sebuah single. Apalagi kalau bukan single religi ya. Yang judulnya Baik dan burukmu. Baik dan burukmu. dan kalau Baik dan Burukmu kalau nggak salah itu cerita tentang kayak berburuk sangka atau enggak apa namanya suzon. Nah itu gimana Mas Enda? Gimana Mas Enok? Yang sebagai yang pertama Ya. kali mencetuskan itu kira-kira peristiwa apa terbesit, apa ngelihat orang kah? Kan pas nulis lirik ini Yap. aku sama Mas Onci. Jadi memang ada cerita-cerita dulu di antara aku sama Mas Onci yang memancing aku sama Mas Onci berpikir ke arah situ gitu loh. Dengan melihat keadaan sekarang kan banyak banget nih yang istilahnya apa sih? Yang istilahnya kayak orang tuh gampang banget gitu loh. Mengkafirkan, lu buruk lu salah lu berdosa karena menghakimi gitu loh. Jadi waktu itu emang intisari dari kita menulis itu bahwa kita nggak ada yang tahu loh ya, yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Itu aja, kita semua berusaha untuk menjadi terbaik tanpa harus memburukan pribadi yang lain. Itu aja sih intisari dari lagu itu. Dan jadi di situ lebih ditekankan bahwa hidup cuman sekali, nggak akan ada kesempatan lagi. Betul. Makanya berbuat baik itu cuma untuk sekarang ini. Tetapi sekali lagi finishing dari semua ini bahwa ya kita nggak pernah tahu apa yang kita lakukan ini baik nggak. Ya yang tahu Tuhan, yang tahu Allah. Iya. Apalagi kalau misalnya kayak kita ngelihat mungkin kayak anak pang kayak stigma kita udah beda gitu kan kadang-kadang. Atau enggak Banget. mungkin kita lihat orang kaya malah yang kayaknya wah dia pelit nih kayaknya, padahal enggak gitu kan. Iya benar. Biasanya gitu kan. Kelihatan ada orang wah ini orang kehidupannya kok bergelimangan dosa banget. Bisa jadi dia lebih baik dari kita. Kita nggak pernah tahu. Selalu ada tapinya ya Selalu. manusia. Iya. Dia itu gini tapi kalau dia gini jelek, tapinya jelek juga, meninggal aja loh. Meninggal. Nggak usah hidup. Sadis banget dong itu. Sadis banget ya. Benar ya. Keras sekali ya. Dia hidupnya begini, tapi dia baik. Iya kan? Atau dia kok tiap hari kelihatan di masjid atau di rumah ibadah mana, tapi kok begini ya? Tetap ada tapi kan? Ya kalau orang udah buruk dua-dua seperti kata Mas Once ya. Meninggoy aja. Meninggoy. Udah gak ada baik-baiknya. Itu mah harus dihindari lah hal-hal kayak gitu lah ya. Harus. Baik. Dan apalagi dibantu sama Mas Onci dibuatin ya, buat melodinya ya. Iya. Kita berdua sih kebetulan memang dapat asal muasalnya sih dapat jatah dari AA loh. Tahun ini bikin religi lah kalian. Iya. Gua kan tahun lalu udah nih katanya asal muasal tuh randomnya begitu, terus ya udah akhirnya kita berdua nyari waktu untuk ketemu di base camp untuk workshop ringan untuk nyari materi yang nantinya bisa kita workshopin bareng ya. Ya ketemu gitu. Malah yang slow dulu. Ini belum ke situ ya pertanyaannya? Belum. Harus sabar ya, sabar. Oke. Itu dulu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi akhirnya katanya sempat stop. Nah itu tadi benar ceritanya. Nah ini kita lanjutin berarti. Ini lanjut ya. Di bagian. Iya akhirnya di bagian di Baik dan Burukmu alias lagu yang lebih slow. Kita buntu mau cari gimana nih. Iya refnya ya nadanya gimana. Terus udahlah biasanya kayak gitu-gitu kan kita butuh break. Kita break dulu. Iya. Kamar mandi, makan, ngemil, bercanda-bercanda. Kemalaman, akhirnya kita tunda besok. Gak jadi ternyata. Oh yang penting ketemu ya. Iya. Ketemu. Akhirnya setelah break itulah baru ketemu yang lebih update. Dari situ coba menggunakan dengan lirik yang sudah kita tulis sebelumnya.
ternyata masuk juga. Tapi pertanyaan masih belum ke situ. Nanti sabar. Masuk dulu situ ya. Gak apa-apa, Kita itu masih juga langsung. menyesuaikan aja, lu edit aja. tuh kan. Nanti lu edit aja di situ. Iya. Karena kalau nggak diceritakan secara lengkap, Oh ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih. bener. Emang ini terpotong-potong. iya. Potong-potong. Emang ini rilisnya ntar kalau udah emang dua-duanya rilis sih sebenarnya. Iya. Gitu jadinya. Jadi kita nemuin yang slow dulu, baru kita merubahnya menjadi yang Country. Tiba-tiba nemu ide random lagi. iya. Random Jadi agak country ya. Iya, jadi pas Mas Onci nyanyiin itu, gue bilang, nah ini masuk nih, lirik refnya masuk nih. Pas di slow, lirik refnya itu tuh nggak masuk, jadi nggak nyambung. nggak nyambung. Justru lagu slow ini ketemu pas ada Mas Fasya. Jadi kita kasih lirik, gimana nih notasinya? Oh, beliau kan pakar dalam bidang hukum. Dalam bidang Kuncinya ya. kunci. Ya, sama-sama sarjana hukum udah S2. Biasanya kuncinya itu minta istri, tanya istri pasti tahu dia. Apa? Baik dan buruknya. Enggak, kunci rumah biasanya gitu kan. Oh. Atau kamu kadang-kadang apa Udah bareng-bareng. lagi jokes. Oh iya. Aduh, Enak dia. mau mengikuti jokes bapak-bapak nih sebenarnya tadi ini. Ternyata ya oke. Dan akhirnya Om Pasya gimana buat akhirnya ketemu momen harusnya kayak gini nih. Bagian refnya. Iya, yang Betul. pertama kan gak mudah nulis religi. Betul. Dan di saat memang religi ini sudah disajikan oleh Mas Enda dan Mas Onci, saya kira ini juga baik gitu kan, kita semua juga sepakat oke, lagunya oke. Nah ternyata memang ada konsep yang kemudian menjadi seolah-olah menjadi dua tema gitu kan, secara arrangement ya. Nah, wah oke juga, lucu juga nih. Terus ada kendalanya, saat Apa itu? diskusi. Ya enggak, maksudnya tadi masalah ada satu poin lirik yang belum ketemu nih. Oke. Gimana cara ngambilnya nih vokalnya, tekniknya. Nah, ternyata ketemu gitu. Ya sudah, hampir nggak ada kendala sih yang rumit. Berarti Untuk take vokal, terus kita proses workshopnya juga nggak ada kendala. Aman. Saya pribadi suka, dua-duanya suka. Dua versinya Dua maksudnya versi ya itu tadi. suka. Oke. Cuma mungkin masyarakat kalaupun pada akhirnya harus memilih, mungkin yang slow beat Iya, itu ya. pasti. Slow Pasti. beat sih. Yang slow beat yang orang lebih senang dengarnya. Nggak apa-apa lah, anggap aja ini bonus track kan. Bonus track. Bonus track. Jadi yang ketemuin awalnya itu yang bagian yang kenceng dulu malah yang Yang bagian slow dulu, ketemu awalnya dulu. Oh, yang awal yang ini Ya, tapi yang tidak, kita buntu di refnya. di refnya. Baru Oke. ketemu yang kencang. Yang janganlah bersedih. Itu. Terus akhirnya pas di yang kedua itu kayak gimana? Nadanya Dalam malam panjang. Salah banget sih, itu malu. Udah kemarin deh. Iya. Yang kedua jagalah hatimu, jagalah hatimu, janganlah bersedih karena semua masalah ini. Nah yang Terus keduanya iya. itu malah ketemu di awal. Itu ketemu di awal. Oke. Karena liriknya tuh udah ada. Kita udah Liriknya sama kan? Aku tuh udah tulis lirik dari pertama Oke. tapi belum ada notasi. Oke. Ya, ini agak aneh juga, biasa kan kita bareng nih nemu lirik sama notasi. Nah, ini aku udah tulis dulu puisi. Cik bagus nih kayaknya, temanya kayak gini aja. Ya udah seperti itulah kira-kira. Lama gak sih buntunya itu sampai akhirnya Lumayan lama untuk sekelas yang biasa bikin lagu cepat gitu. bukan lumayan lama untuk kita yang udah bikin lagu bermacam-macam, lumayan lama menentukannya. Kenapa lama? Kita ini ya karena kan perpustakaan lagu kita ini kan cukup banyak. Nah itu. Jangan sampai ini lagunya nadanya ketemu sama nada lagu yang lama-lama lagi gitu loh. Iya, Itu beban. Kalau lagu bener-bener. Gopop kan kurang lebih di situ-situ aja tuh. Iya beban. Jangan sampai sama. Mungkin di situ ya bebannya. Bebannya di situ. Sama kayak dulu tuh ceritanya kayak Cidaha sama Dilema Cinta kan. Dua-duanya lagu Mas Onci. Beberapa orang bilang moodnya sama kayak Cidaha. Dilema Cinta itu. Tapi sebenarnya berbeda gitu. Nah di satu berbeda dia tidak menjadi sama. Nah di saat dua ini dipisahkan, dia pasti berbeda. Nah Cidaha itu berbeda sama. Kok gua gak dijabu ya? kayak disertasi. Aduh. Kok gak dijabu ya penjelasan? Gitu. Tapi aku tuh pas waktu denger lagu yang slow di bagian intronya kayak ini emang ungu banget sih. Tapi ini itu. bagian lagu yang mana ya? Betul. Sempet kayak gitu. Betul. Iya. Atau emang gak ada ya? Gak ada sebenarnya. Cuman mungkin kita bank lagu kita yang lalu-lalu benar kata Mas Pas ya udah
terlalu banyak genre yang kita bikin. Jadi di Oke. saat kita mengulang itu, kita juga ada beban di situ bikin lagu. Jangan Makanya kenapa sampai- bikin lagu sekarang itu lebih banyak stagnan. Heeh. Karena kita Oh. mikirin, kok jadi sama ya sama yang lalu, kok Lebih jadi banyak sama mikir, lebih banyak mikir. Hmm. Mestinya nggak mikir ya. Jangan Dulu mikir. bikin lagu tuh nggak mikir. Mungkin di situ, Wak. Kita kadang kebanyakan mikir sekarang. Iya, kebanyakan Kenapa mikir ya? kita. Nah, itu masalahnya kan. Kenapa kita banyak mikir sekarang? Udah ketemu kita masalahnya. Kenapa sekarang itu susah bikin lagu? Keimanan kita yang kurang. Oke. Lanjut ke video klipnya kali ya. Ya, Ini seru banget nih. Sebenarnya pas waktu ngeliat part pertama, emang kalau nggak salah ada 3 scene atau nggak 3 bukan posisi apa ya namanya ya? 3 scene. 3 scene ya. Yang pertama yang ada orang di mobil yang di Iya. rumah sakit. Kedua kayak gerombolan Anak pang. anak pang. Yang ketiga kayak orang timur. Iya. Kayak ini motor kayak kita Kayak mau nyolong motor gitu. mau nyuri motor gitu. Kayak mau nyita motor gitu ya. Iya dong. Kan ceritanya di situ kan waktu itu. Ada perspektif yang negatif lah. Iya kan. Hmm. Akhirnya memancing orang untuk bersuzon kan. Iya betul. Iya kan. Betul. Nah, di situ nyambung tuh. Betul. Nanti kalau lihat yang keduanya, astagfirullah, gue udah berburuk sangka ternyata. Betul. Kayak gitu. Soalnya pas aku mikir karena lagunya tentang berburuk sangka, Susan kayak emang awalnya gitu udah mikir kayak jangan-jangan ini Nah, aku sebagai orang ini berburuk sangka nih. nah iya. Iya Dan benar. ternyata pas keluar ternyata begitu. Iya. Emang itu idenya Gilang, ide Gilang. apa Ide Gilang? video klip Gilang lo kan. Iya, memang bareng-bareng. Bareng-bareng. Bareng-bareng lah. Kalau sendiri gila. Lu cuman itu jadwal doang kan. Bareng-bareng lah idenya. Oke. Idenya bareng-bareng. Sama Trinity juga, sama video maker juga kita duduk bareng. Biasa pasti kita duduk bareng kalau video klip. Oke. Tapi yang paling berkesan ini sih. Ininya Om Roman pas waktu kaget. Di situ ada tuh. Keren. Nong Roman di antara Gua kita belum paling jago acting sih. Jago acting. Coba kayak gimana Om? Dia bakat terus pendam. Belum aktor lu sekarang kayak. Kayak kaget kayak ada apa nih gitu. Iya. Itu latihannya itu udah take ke 83 kalau nggak salah. Kelapa. Sorry ya one take. Oh. Terbiasa one take ya. Antek. Udah jago ya langsung. Iya. Langsung sekali acting. Jadi langsung buat yang perlu Oscar. peran-peran penjahat atau peran-peran yang gimana silakan hubungi Roman. Gitu juga sih. Om Roman gimana sih? Coba dong. Acting kayak gitu. Dicontohkan. Mau ngeliat dong. Kayak kagetnya. Oke. Contohin. Dia mesti kayak orang kaget ya gitu. Kameramennya nih. Yang nonton Ya. pasti mikirnya, oh kenapa tuh gitu. Ya, Contohin. Contohin. Oke, Contohin 1, dong. 2, 3. 1, 2, 3 and cut. Aksi. Belum. Jadi kan kurang itu. Nah. Kameranya di sini dilihatnya ke sana. Point of view yang berbeda Om. Nggak apa-apa. Iya, nanti pas lihat terusannya baru ketahuan. Nah. Terusannya gitu ya. Iya. Seru sih, seru. Dan soalnya ada yang kenapa tiba-tiba Mas Maki fotografer ya? Nggak tahu tanya direkturnya. Gue suruh motret aja ya udah gue ikutin. Jadi Iya, emang soalnya- ceritanya gitu, masing-masing lagi ada kegiatan. Kegiatan masing-masing. Apa namanya, figur-figur ungunya ini memang kalau bareng-bareng sama Babe ntar dipikir suami istri, nggak mungkin dong. Jadi emang dipisahin, jadi Mas Maski jadi fotografer, Mas Roman lagi cari lowongan kerja. Oh gitu. sama Pak Soji lagi ngafe gitu. Iya, ngafe. Bahas Aduh. bisnis. Bisnis. gitu. Jadi Jadi apa di situ ya? nyanyi aja. Jalan aja. Iya, Kok aku tuh jadi apa-apa? nyari sebenarnya. Apa sih jadi apa ya? Tiba-tiba di akhir kayak di ujung jalan. Nah, jangan salah. Kenapa itu? Kita tidak pernah akan merasakan nikmatnya secangkir teh itu tanpa gula. Pasnya itu gula di dalam video Akhirnya. klip Oh itu. gitu. Walaupun taruhnya di akhir ya. Iya. Kenapa sih kok terjadi? Kok kan mulai dari awal? Enggak, lu udah terlalu banyak. Gila tuh orang yang sakit jiwa bukan sih gula. Gila itu gila. Aduh. Dan akhirnya muncul part 2. Nah, itu Baik, lengkap kalau tuh, part 1 nama judulnya Baik dan Burukmu, part 2 ternyata Tuhan yang judulnya tahu. Tuhan yang tahu. Ternyata tuh diambil dari lirik di paling belakang, Iya. paling bawah. Sambung kan, sambung bis. Baik dan burukmu Tuhan yang tahu. Iya, jadi ternyata nyambung. Iya, hebat sih. Bikin jadi gitu ya. Baik burukmu
Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu baik burukmu. Asik. Itu emang disengaja apa? Kalau Atau- diberdiriin man. Lebih Balik ke gini kan bisa. malas Balik mikir gini. sih. Malas mikir. Apa ya kita juga udah cukup lama Tapi cari. iya, tapi emang konsepnya seperti itu kan. Ini kan Kira nyambung secara konsep. dua single ini kan kerja kolektif, jadi Iya. tim. Jadi dalam hal ini juga Trinity Hah? benar-benar ngasih usulan, mengawasi pekerjaan kita. Kalau ada yang kurang yang tidak kita berlima terpikirkan, Ya. maka Trinity akan melihat itu. Oh, Insya Allah lah. oke. Dan sekarang ke part 2 deh, yang di video klip part 2. Aku tuh baru sekilas lihatnya. Dan akhirnya ternyata yang anak pang itu ngebantu dorong. Bantu dorong mobil. Mobil yang mogok. Iya, Dan yang orang timur Sebenarnya itu nggak mogok sih, semua yang nyetir malas ngetek gas aja. Padahal hidup mobilnya ya. Kalau hidup. Enggak. misalnya, Emang gitu kan, emang tujuan kita gitu kan. akhirnya itu. Jadi Iya. kita nggak boleh berburuk sangka. Di part 1 emang sengaja dibuat berburuk sangka Ya, penonton ya. Ya kan, Wah. ada tuh dari berapa puluh ribu sekarang yang udah nonton. Ya. Iya, ada tuh yang pasti yang berburuk sangka. Iya pasti sih, Iya, ada. pasti sih. Udah 500.000 kan masalah nonton? Iya, 500 ya Gils? Iya. Iya. Ya nggak usah dicari Udah, juga, nggak usah kira-kira dicari, aja. Tadi malam sih ngeceknya. Iya, iya, 500 Yang penting udah kayaknya. masuk ke trending musik YouTube kok kalau nggak salah. Udah ya. Oh, iya. Alhamdulillah. 30 besar lah. Iya betul. Yang menarik dari part 2 apa lagi nih? Apa yang kalau pesannya yang disampaikan di part 2 ini mungkin ada yang Sama aja sih tersirat sebenarnya. atau yang kita nggak tahu? Jawaban ya sebenarnya Sama jawaban. Perspektif aja. positifnya di situ. Dan mood lagunya juga lebih berasa beda sih. Hmm. Kita lebih banyak sumringah di situ Betul. dibanding yang video klip pertama kan kita lebih banyak Merundung. alam bakal sekali lah pokoknya gitu apa namanya. Omong kita tadi serem banget ya. Ini emang gotik sebenarnya. Sebenarnya gotik. Serem ya, ngeri ya. Nggak apa-apa. Ya beda di yang kedua itu tuh beda notasi, beda Iya. genre musik beda, notasi juga beda. Jadi nggak ada yang sama. Oke. Kadang ada orang yang mendengarkan dua-dua nggak tahu kalau itu lagu yang sebenarnya itu liriknya sama. Iya. Betul. Ya itu goal kita. Apalagi ya video klipnya juga nyambung kan. Ini katanya sampai ada part 13 ya? Kok No. tahu? Oh iya. Tahu. Enggak, sebenarnya 14. Oh 14. Tambah satu. Nambah 1. Kalau lu protes kita tambah 2 lagi. Bonus track soalnya ya. Ngantuk ya? Ngantuk kan? Kamu yang bikin schedule. Ngantuk dia. Dia aja ngantuk loh dengarnya. Lanjut. Bonus track. Jadi buat Ramadan edisi ke 1445 Hijriah kali ini cuman ada 2 lagu ini ya. Dengan apa ada lagi? Enggak sih kalau yang baru ya hanya 2 ini. Oke, makanya Iya. siapa tahu Karena tadi kan waktunya juga pendek ya. Maksudnya Mm-mm. promotionnya, momentumnya juga pendek. Hmm. Sebulan toh. Hmm. Karena kita udah siap lagi untuk rilis single yang setelah Ramadan. Oke, ada lagi. Yang popnya. Oke, itu nanti aja kita simpan Iya. rahasia soalnya kan pasti kan. Iya, makanya maksudnya kalau pertanyaan kamu apakah cuma ini, ya pasti cuma itu aja. Karena ada single lain masalahnya. Tapi di luar religi ya. Di luar religi. Nah, tapi kalau misalnya buat aktivasi nanti dibuat bulan puasa nanti apa aja berarti? Kayak mungkin dibuat live studio session kah atau enggak ngerilis dalam box set mungkin? Ya pada prinsipnya kan tujuan utama di single religi ini yang memang kita fokuskan pada promosi digitalnya, ya kan? Dan semua orang bisa ngarah ke situ untuk nonton, untuk komen, ya kan? Atau mungkin kasih masukan. Ya kalau yang lain kan kalau kayak studio session itu kan beda lagi ya. Itu kan kolomnya beda lagi tuh gitu loh. Tapi pasti kami buat. Pasti tapi ya. khusus untuk yang ini kita belum bikin studio sessionnya kan. Belum. Dan kita bisa nanti tunggu 10 tahun. Kan kita nggak belum iya 10 tahun baru kita buat studio session. Gitu. Soalnya kalau live studio session kayaknya agak ribet tuh kalau di yang bagian Enggak, takutnya slownya. nanti mau studio session yang banyak orang nonton daripada video klipnya. Iya. Iya. Iya apalagi soalnya pas waktu di yang slow kan dari akustik, tiba-tiba langsung ke
gitar akustik kayak Iya. ntar beli bedong. Iya, keren banget. Gimana Itulah tuh? Onci banget. Itu Oh, Onci maksudnya banget. Itu gimana Onci tuh ntar banget. tuh? Apa tuh? Kalau misalnya studio Yang session. dari song tiba-tiba Iya. Iya. Oh, part itu. Ini kan tadinya akustik kan. Nah, tadi Tiba-tiba langsung gak ada gitar langsung Iya, buru-buru. bending gitu bisa kan. bisa diakalin untuk versi live-nya pasti bisa diakalin. Oh gitu. Dan kita memang selalu beda kok dengan versi live ya. Oh, pasti gitu ya. Dan langsung beda kita. Otomatis itu. Kenapa sih? Ya biar berubah aja dinamikanya sih. Yang pasti untuk biasanya kita di recording lebih memikirkan gimana caranya lagu ini aman dan layak untuk kita Live kan. keluarkan. Oke. Ntar kalau bagian live-nya kita akan cari cara taktik untuk mengantisipasi pergantian itu pasti. Entah dibikin keren, ya gitarnya belum siap, lama aja lama. Bisa aja kayak gitu. pakai earphone. Lupa. Lagi lucu dia hari ini. Bisa diakalin kayak gitu. Iya. Ditunggu sih studio live sessionnya. Siapa tahu itu malah yang jadi viral kan. Iya. Jadi. Pas berganti tadi. Marah-marah gilang ntar. Itu yang Gue udah susah-susah bikin. Diri sendiri. Wah, seru banget sih ini kayaknya udah sampai 15 menitan lebih nih kita ngobrol. Siap. Paling pertanyaan terakhir sih. Ada yang mau ditanya nggak selain yang tadi aku tanyain? Mungkin ada pertanyaan mungkin belum di. Tanya ya. Enggak bagian ini, Yang bagian mau dari gini. disampaikan maksudnya. Bagian ini, kayaknya pertanyaan ini belum pernah ditanyain nih. Mungkin bagian yang menarik. Enggak, ini bukan penyampaian sih, tapi ini jadi tantangan ya. Oke. Bahwa dengan ungu yang ada dalam pikiran orang-orang, khususnya penikmat lagu-lagu religi ungu, Yes. mungkin kan pertama tanya-tanya nih, misalnya ini ungu bakal ngeluarin lagu religi apa enggak? Kan contoh kita udah keluarin aja orang masih nanya. Iya. Ada lagu religi Iya baru nggak? Itu berarti kan bener. ada yang belum fokus gitu loh. Karena itu tadi karena bentuk apa istilahnya industrinya berbeda udah kan. Orang pengen tahu ungu, dia harus cari tahu tentang ungu gitu loh. Nggak ada pilihan yang lain kan gitu. Nah, jadi kalau dia tidak fokus ke ungu, yang informasi yang dia dapat pasti di luar ungu Iya gitu. benar. Nah, kita berharap gimana caranya dengan rilisnya lagu religi ungu ini orang bisa aware ke religi ungu supaya nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang kedua, yang tantangan adalah bisa nggak sih ungu nulis lagu religi khususnya yang sepopuler surgamu, sepopuler sesungguhnya, sepopuler andai ku tahu misalnya. Nah, itu kan juga menjadi pertanyaan buat termasuk kita, tantangan buat kita gitu kan. Yang kami sampaikan ini kan bentuk komitmen konsistensi ungu untuk berkarya di sisi lagu-lagu religi, dan kami tunjukkan itu gitu setiap tahun. Apapun kondisinya ungu ada lagu religi gitu loh. Sebagai bukti bahwa ungu memang tetap komit dengan lagu-lagu religi. Nah, tinggal pertanyaan kemudian adalah lagu-lagu ini bisa se-boom yang dulu apa enggak tuh misalnya. Itu aja sih. Ini tantangan aja. Makanya kita enggak pernah bosan berkarya. Gitu. Siapa tahu nanti pas ketemunya lagi kan udah sesuai dengan doa dan harapan. Amin. Oke. Sip. Ini sip. Ini benar-benar gula ya. Iya. Terakhir ngomong. Iya. Pemanis. Sama kayak di video. Closing statement. Yes. Closing statement. Aku punya ide ternyata. Buat tadi katanya habis religi bakal pop. Popnya berarti cinta-cintaan. Iya. Tapi aku kayaknya punya ide nih. Gimana kalau misalnya ungu bikin kayak, kan sekarang lagi zamannya kayak lagu kehidupannya. Kayak Source of Stress. Kayaknya ungu cocok buat bikin lagu tentang pesan ke anak gitu. Kayak sebagai bapak. Kan kalian udah bapak-bapak kayak kayak hidup tuh nggak kayak gitu loh. Bisa boleh, juga. nanti kita kan coba udah ya. ada lagu buat ibu ada. Buat ibu udah ada kan. Udah ada lagu buat alam udah. Iya. Lagu buat anak memang kayaknya belum ada ya. Nah, soalnya kan gitu kan lagi tentang mental health segala macam, orang stres. Mungkin aja. Iya. Belum kepikiran ke sana sih. Karena yang beli tiket bapaknya bukan anaknya sih. Iya, yang beli nonton konser itu. Boleh, nanti kita pikirkan. Thank you bro, Mosaik ya. Yes. Oke. Thank you. Sama-sama. Thank you.